Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi panas ingin menjelaskan beberapa poin-poin dari materi panas. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya sendiri Munawwar Ulfia dan nama teman saya Iwet Monita. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan beberapa materi-materi dari materi panas. Salah satunya adalah sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan adalah rangkaian energi listrik yang dibuat untuk membantu menghidupkan mesin atau mempertahankan proses kinerja mesin. Dengan kata lain, kelistrikan pada mesin terjadi dengan hidup atau menghasilkan putaran dengan lembut dan berkelanjutan. Yang kedua ada kemagnetan. Apa itu kemagnetan? Kemagnetan itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain yang ada di sekitarnya, tapi menariknya yang ada sifat benda tersebut, yang ada sifat benda magnet tersebut. Nah, jadi sifat kemagnetan itu adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda yang lain. Yang ketiga ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb merupakan hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas oleh hukum Coulomb berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul antara dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas oleh hukum Coulomb berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Jadi pada hukum Coulomb ini terdapat rumusnya juga. Teman-teman bisa lihat sendiri di makalah kami yang telah kami kirimkan. Di situ ada rumus-rumus dari hukum Coulomb dan ada yang lebih jelasnya dari pengertian materi panas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwet Monita. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adanya penghantar konduktor atau konduktor. Konduktor itu bisa disebut dengan penghantar listrik, di mana suatu material yang mudah menghantarkan arus listrik. Sifat hantarnya adalah memindahkan elektron dari satu titik kelistrikan ke titik kelistrikan lainnya. Secara mudah, kegunaan utama dari penghantar listrik adalah mengalirkan arus listrik. Selanjutnya adanya contoh dari konduktor. Adanya panci, wajan, dan cerek yang merupakan barang-barang atau peralatan dapur. Ketiga benda ini merupakan benda yang biasanya terbuat dari logam. Selanjutnya ada potensial listrik, di mana definisinya sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Potensial listrik dapat pula diartikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan penguji. Secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya terdapat di makalah kami. Kemudian adanya energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, dan memanaskan. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada kurang atau kesalahan kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa di makalah kami, di situ tertera semuanya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.